Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku semua, jumpa lagi kita dengan channel ini. Channel ini bicara banyak tentang dunia pertanian, dunia agroindustri pada umumnya, pertanian, perpupukan, dengan harapan semoga bermanfaat bagi para petani kita dan bagi dunia pertanian kita. Mari kita saksikan. Pada video pertama dan video kedua dari video pengomposan yang baik dan benar ini, kita sudah membicarakan beberapa faktor-faktor yang harus diperhatikan pada pengomposan seperti CN rasio, kelembaban, ukuran bahan, suhu, pH, dan sekarang kita akan bicarakan faktor terakhir mungkin yang harus kita perhatikan dengan baik, itu adalah mengenai jenis-jenis mikroorganisme yang digunakan untuk pengomposan tersebut. Mikroorganisme yang kita bicarakan adalah mikroorganisme dekomposer. Nah, apa sih sebenarnya ini? Mari kita lihat. Mikroorganisme dekomposer atau disebut juga perombak atau pengurai bahan organik adalah mikroorganisme yang memegang peranan penting dalam penguraian bahan-bahan organik seperti sisa-sisa tanaman, binatang, sisa-sisa makanan, dan lain-lain yang diuraikan menjadi unsur-unsur NPK, Ca, Mg, dan lain-lain yang kembali ke tanah. Sebenarnya nenek moyang kita itu sudah lama kenal dengan pengomposan, dengan kompos. Caranya sangat sederhana, di mana sisa-sisa tanaman, sampah-sampah sisa dapur atau sisa-sisa makanan dimasukkan ke dalam lubang. Biasanya lubangnya dibuat 4 persegi di tanah, kemudian ditimbun dengan tanah galiannya. Nah, mikroorganisme pengurai atau disebut juga perombak atau dekomposer alami yang terdapat dalam tanah itu akan bekerja menguraikan sampah-sampah tersebut. Tapi itu akan butuh waktu lama, 3-4 bulan baru bisa dipanen, baru komposnya matang, bisa digunakan untuk pemupukan. Ada cara lain untuk mendapatkan mikroorganisme dekomposer ini, yaitu kita bisa belajar membuat mol, mikroorganisme lokal yang nanti digunakan untuk menguraikan sampah-sampah tersebut. Nah, bahan-bahannya dari cacing tanah, bekicot, molase, air cucian beras, air kelapa tua, dan air bersih untuk pengenceran. Ya, ini gampang dibuat dan hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan cara tradisional nenek moyang kita tadi. Mungkin waktu untuk pengomposan juga lebih cepat dibandingkan yang pertama tadi. Ini bisa sekitar 1 atau 1,5 bulan sudah jadi. Nah, di video ini kita akan lihat bagaimana kami sharing dengan kelompok tani membuat mol dekomposer untuk digunakan dalam pembuatan kompos. Nah, kami di sini menggunakan, ya tadi sudah dikatakan, bisa cacing atau bekicot atau keong sawah atau rayap. Ini kemudian kita hancurkan, kita larutkan, dan kemudian setelah semuanya bercampur dengan larutan gula merah, air kelapa, cucian beras, segala macam, kemudian kita inkubasi selama lebih kurang 14 hari. Tapi kita harus beri aerasi, maksudnya aerasi karena prosesnya aerob, proses aerob butuh oksigen. Nah, setelah 14 hari ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengomposan. Bisa kita gunakan ya setelah 14 hari. Cukup menarik. Kita butuh sekitar 50 liter untuk mengomposkan 1 ton bahan baku. Terakhir, cara lain untuk mendapatkan mikroorganisme pengomposan ini adalah melalui sentuhan teknologi. Tapi dengan cara ini kita akan mendapatkan dekomposer yang sangat kuat, yang sangat unggul, yaitu melalui sentuhan teknologi, dikerjakan di laboratorium, diperbanyak dengan proses industri, dan mikroorganisme yang dihasilkan itu juga memenuhi syarat untuk dikomersilkan. Jadi kalau Anda mau terjun di bidang usaha memproduksi mikroorganisme dekomposer ini, itu sangat memungkinkan.
Ada bermacam-macam mikroorganisme dekomposer yang dikenal selama ini. Tapi barangkali yang paling ngetop dikenal oleh petani kita adalah Trichoderma. Ini yang saya bikin yang saya tunjukkan sekarang di video ini adalah Trichoderma. Sementara yang hitam-hitam itu itu adalah Trichoderma. Ini harus dimurnikan lagi. Ini sedang bercampur dengan Beveria bassiana. Mereka bergabung di sini. Artinya apa? Artinya kita bisa membuat dua mikroorganisme anti hama ini hidup berdampingan. Nah, ini akan menjadi sesuatu yang sangat bagus nih. Tapi untuk pengomposan yang kita butuhkan adalah Trichoderma. Kita tidak membutuhkan bassiana, tidak membutuhkan Beveria bassiana. Yang kita butuhkan adalah Trichoderma. Nah, keuntungannya dengan Trichoderma selain bisa mengomposkan, dia akan menghasilkan juga zat anti hama. Nah, itu bagusnya untuk Trichoderma. Seperti yang saya sebutkan tadi, mikroorganisme ini dibuat di dalam laboratorium, ya. Jadi ada sentuhan teknologi di sini. Teknologi yaitu bagaimana kita mengisolasi mikroorganismenya, kemudian memurnikannya, kemudian memanfaatkannya, kemudian memperbanyaknya, dan kemudian memanfaatkannya. Di sana sentuhan teknologinya. Dari tahun 2008 sampai 2010 kami memproduksi mikroorganisme dekomposer yang kami beri nama Maros Bioactiva. Nah, ini contoh aplikasinya. 2 hari setelah kita manfaatkan, setelah 2 hari kita aplikasikan, bahan organiknya menjadi hitam, menandakan terjadi proses dekomposisi. Nah, ini adalah aplikasi selanjutnya dari Maros Bioactiva tersebut, yang kita semprotkan kepada bahan organik yang sudah kita cacah, ya, bahan organik untuk membuat kompos tersebut. Nah, mikroorganisme dekomposer yang kita buat di laboratorium dengan sentuhan teknologi seperti ini bisa kita komersilkan. Dari tahun 2008 sampai 2010 itu Maros Bioactiva digunakan di Singkawang. Oke, video mikroorganisme untuk pengomposan ini sudah selesai. Lalu, bagaimana prakteknya membuat kompos itu? Nah, insya Allah ini akan kita bicarakan nanti pada bagian keempat tentang teknik-teknik pengomposan. Ikuti terus channel ini agar Anda tidak ketinggalan cerita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam. Saya bisa dihubungi via WA di 0877 7393 8413.